kami selaku orang tua Stefanus Herman dan Yasinta Manting menyerahkan putra-putri kami ke hadapan Bapak Pastor untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon Bapak Pastor berkenan meresmikan dan meneguhkan mereka menurut hukum Gereja Katolik, serta memohonkan berkat bagi mereka berdua. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada gereja untuk meresmikan dan meneguhkan pernikahan Stefanus Herman dan Yasinta Manting menurut hukum Gereja Katolik. Dengan ini atas nama gereja saya menerima permohonan Bapa dan Ibu. Semoga dengan air suci ini saudara dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, diterangi dengan sinarnya, dituntun dalam kasihnya, dan disucikan dalam Roh Kudus agar berkenan di hadapannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdiri. Mohon HP dinonaktif atau di silent dan tidak menerima telepon di dalam gereja. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuanku. Sebab Kau sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. para pastor, seluruh keluarga, umat sekalian, dan secara khusus saya menyapa kedua mempelai Stefanus Herman dan Yasinta Manting. Dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan ini dalam rangka mendoakan dan menjadi saksi dari perkawinan Stefanus Herman dan Yasinta Manting yang pada hari ini datang di hadapan Tuhan meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun ditujukan juga kepada kita semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Dan saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon kita saling mengingatkan, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak.
Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk dan kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan orang untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi ilahi, berkekal sabdamu wartan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi hamba
abadi hari ini sampai akhir nanti. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi pagi sudah bangun mandi, sesudah mandi saya mencoba membuka HP dan sedikit melanglang buana di dunia maya. Akhirnya saya menemukan satu tulisan singkat yang sangat inspiratif untuk kedua anak adik terkasih berdua, dan saya kira juga untuk kita sekalian tanpa kecuali. Sebuah kesaksian hidup yang dirasakan dalam hidup berkeluarga, sungguh membantu mengalami sukacita, kebahagiaan hidup berkeluarga. Tulisan ini disampaikan oleh seorang mantan presiden India, namanya Dr. Abdul Kalam. Dia kisahkan satu peristiwa kecil dalam keluarganya waktu masa kecil, dan itu dia hayati ketika dia membangun hidup berkeluarga dan dia bahagia sungguh-sungguh.
Saya coba tulis di kertas ini supaya tidak lupa. Tulisannya demikian. Waktu aku masih kecil, ibuku senantiasa bertugas memasak makanan untuk kami sekeluarga. Suatu malam dia membuat hidangan makan malam setelah seharian bekerja dengan sangat keras. Ibu kemudian meletakkan makanan, sapsi dan roti gosong di meja makan. Aku menunggu untuk melihat sesungguhnya ayah akan marah sekali karena roti gosong itu. Ternyata ayahku dengan tenang memakannya. Bahkan ia sambil makan bertanya kepada saya, "Bagaimana kegiatan di sekolahmu hari ini, Nak?" Yang jelas aku tidak ingat apa yang saya katakan padanya atas pertanyaannya malam itu. Tetapi yang aku tetap ingat dan tak terlupakan sampai sekarang menjalani hidup berkeluarga aku sendiri, aku mendengar ibu waktu itu di meja makan meminta maaf kepada kami atas roti gosong itu. Aku tak pernah lupa yang ayah katakan sambil tersenyum dan mengatakan, "Sayang, aku sesekali harus suka makan roti gosong." Kemudian ia balik karena ibu duduk di sampingnya, dia peluk dan dia cium. Dan malam sebelum tidur, aku memeluk ayah, menciumnya dan mencoba bertanya kepadanya, "Apa benar Bapak suka makan roti gosong tadi itu?" Dan inilah yang membuat saya sangat terharu, terkesan untuk mencoba menghidupinya juga dalam hidup berkeluarga sampai saat ini. Ayahku mengatakan kepada saya, "Ibumu hari ini tentu sangat lelah. Dia bekerja sepanjang hari sehingga dia juga tidak fokus lagi pada pekerjaan memasak. Kalau kita makan roti gosong itu tidak akan membuat kita sakit, Nak. Tapi kalau saya bicara kasar, marah sama ibumu tadi, pasti hatinya sakit. Kau tahu, tidak ada manusia di dunia ini sempurna. Karena itu, belajarlah menerima ketidaksempurnaan. Ayah pun sebagai laki-laki tidak sempurna. Kalau kau tahu belajar menerima ketidaksempurnaan, nanti kalau kau berkeluarga, kau dapat menikmati hidupmu dalam berkeluarga. Ini satu inspirasi singkat yang ditulis kesaksian seorang mantan presiden India yang mengungkapkan suatu kesabaran, kelembutan dan sikap bijaksana yang begitu inspiratif untuk membangun hidup berkeluarga yang bahagia. Dan untuk itu menggambarkan dengan ringkas bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Saya tuliskan dan saya sampaikan kepada adik kami berdua supaya menjadi kenangan sungguh-sungguh bagi kalian atas bacaan yang kalian pilih hari ini. Kalau mengenang terus peristiwa hari ini, menghayati arti cinta kasih dengan contoh teladan sang mantan presiden India ini,
sebagaimana dia bahagia menjalani hidup berumah tangga, saya kira demikian nanti kalian akan hidup bahagia berdua. Dan semakin dilengkapi dengan hari ini bacaan yang Injil yang kalian pilih dari kitab Yohanes. Kita tahu sebagai orang Katolik, Maria senantiasa kita minta dukungannya, doa-doanya khususnya dalam menjalani kehidupan ini, khususnya hidup berkeluarga. Dan kita dapatkan dalam bacaan Injil tadi bagaimana Maria, ibu kaum beriman, ibu Yesus dan kita semua, dengan sempurna menghayati arti kasih itu. Dua hal yang mau dibagikan kepada kita lewat peristiwa yang dituliskan kembali oleh Santo Yohanes, yaitu peristiwa perkawinan di Kana. Seringkali kita hanya fokus pada masalah mujizatnya, bahwa Yesus mengubah air biasa menjadi anggur. Tetapi yang sesungguhnya di sana perlu kita cermati dan hayati, jadikan teladan hidup, adalah dua sifat Maria yang sangat mulia tampil dalam kisah perkawinan di Kana ini. Baiklah, untuk kedua anak kami yang terkasih, mencamkan baik-baik dua sikap penting mulia dari Maria. Kalian yang memilih teks ini, inilah yang harus sungguh-sungguh kalian berdua hayati. Sikap dari Maria ada dua. Sikap peduli, peka dan peduli. Banyak orang waktu itu hadir dalam pesta, tetapi hanya satu orang yang peka melihat keadaan yang susah dan tergerak, terdorong untuk melakukan sesuatu. Banyak orang peka tapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada gerakan melakukan kepekaannya itu. Maria sempurna melakukannya. Dia tidak ingin keluarga yang mengalami peristiwa memalukan ini akan menjadi masalah seterusnya dalam hidup berkeluarga. Karena itu dia berusaha melakukan sesuatu. Peduli. Sinta dan Herman, akan kamu alami senantiasa dalam perjalanan hidup berumah tangga. Ada saat-saat apakah berdua atau sendiri-sendiri mengalami yang namanya butuh bantuan, butuh dukungan, butuh perhatian. Nah, sebagai pasangan cinta wajib seperti Maria peka melihat keadaan pasangan. Jangan menutup hati untuk tidak mau tahu, sehingga pasangan mengalami sendiri, merasakan sendiri pergumulan batinnya, dan akan menjadi ringan seperti Maria tadi meringankan beban pengantin itu, karena dia berusaha memikirkan, berusaha juga turut merasakan masalah yang dialami keluarga yang melangsungkan pesta pernikahan. Dan tidak hanya itu, dia tergerak, dia terdorong berusaha melakukan sesuatu. Mungkin sudah melihat, mungkin sudah tahu bahwa pasangan saya lagi galau, lagi membutuhkan perhatian, lagi butuh kepedulian, tapi ya acuh, diam saja. Maria melakukan sesuatu. Sehingga yang kedua dari sikap Maria yang sangat hebat, dan itulah yang membuat kita selalu sebagai orang Katolik terdorong
renungkan teladan-teladan imannya, teladan-teladan hidupnya. Sikap iman yang begitu hebat. Kita dengarkan dari peristiwa ini bahwa Yesus sendiri belum waktunya, itu berarti belum pernah Yesus menunjukkan kehebatannya, keunggulannya, kuasanya. Tapi satu-satunya manusia yang waktu itu langsung yakin dan percaya, Yesus putraku bisa melakukan, pasti bisa. Hal yang tidak mungkin bisa dibuat. Maria tunjukkan itu. Keyakinan, keimanan harus menjadi dasar bagi kita untuk hidup menjadi murid Yesus seperti Maria. Dan dia setengah memaksa Yesus harus buat, nak, demi mereka ini. Jangan tolak, demi kasih, demi cinta. Sekalipun sedikit keberatan dari Yesus, tapi Yesus tahu siapa yang meminta, orang yang sangat terhormat, yang dihormati surga dan dunia, ibunya sendiri. Meskipun belum waktunya, Yesus buat demi cinta kasih, demi menghargai ibunya Maria. Disitulah terjadi. Akhirnya dikatakan peristiwa mujizat pertama dibuat Yesus justru dalam perkawinan di Kana. Bukan pertama-tama mujizatnya yang harus kita cermati, tetapi itu hanya dukungan bahwa Yesus sungguh menghargai satu lembaga yang disebut lembaga perkawinan. Dan di sana yang patut kita renungkan sikap dan sifat Maria yang sangat luar biasa ini. Iman yang luar biasa, yang meskipun belum pernah melihatnya, tapi dia yakin bisa dibuat. Maka sebagai seorang murid Kristus atau sebagai keluarga Kristiani, lebih-lebih sebagai orang Katolik, teladan Maria ini wajib kamu camkan berdua. Seperti orang yang melangsungkan akad pernikahan tadi dalam Injil. Karena mengundang Yesus dan Maria, mereka beruntung bisa keluar dari masalah. Sebagai keluarga yang hari ini harus melangsungkan upacara pernikahan secara Katolik ini, jangan pernah lupa Yesus dan ibunya. Undanglah selalu dengan penuh keyakinan dan teguh dalam kepercayaan bahwa perjalanan hidup berumah tangga akan baik selalu karena kehadiran Yesus dan bundanya. Persembahkan setiap hari hidupmu, keluargamu, masalah-masalah hidupmu kepada pertolongan Yesus, Maria. Pastilah kamu akan mendapatkan pertolongan dalam setiap perkara hidup kamu. Maka dua hal inspirasi singkat yang saya sampaikan tadi dan teladan Maria ini menjadi buah permenungan untuk menggambarkan isi kitab suci bacaan pertama dan Injil tadi buat kalian berdua dan tentu bagi kita semua. Semoga dengan itu akan semakin meneguhkan langkah hidup kita menapaki hidup sehari-hari, khususnya dalam hidup berumah tangga, lebih khusus bagi adik anak kami berdua yang terkasih. Semoga demikian. Amin. Sesudah liturgi sabda, kita memasuki liturgi perkawinan. Kedua mempelai saya undang berdiri, diapit didampingi para saksi. Buku panduan kita halaman 6 dan seterusnya. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian telah datang kemari untuk menerima pemberkatan di hadapan Allah. Kristus memberkati agar kalian dengan setia menjadi suami istri yang bertanggung jawab,
Maka silakan kalian menyatakan maksud kalian dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta umat yang hadir di sini. Pastor yang terhormat, sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan pastor meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara perayaan Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara perayaan Gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Dan sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Stefanus Herman dan Yasinta Manting, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan dan mengucapkan janji nikah. Saya Stefanus Herman memilih untuk Yasinta Manting menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Ya, kita berikan aplaus ya. Inti perkawinan ya ini janji nikah. Ya. Silakan Sinta. Saya Yasinta Manting memilih engkau Stefanus Herman menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Ya, kita berikan aplaus. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Pemberkatan dan pengenaan cincin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Stefanus Herman, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah
tanda cintaku sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Sinta Manting, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Stefanus Herman, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang pembukaan kerudung. Masih saling berhadapan. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta, dan semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan. Ya, kita berikan aplaus lagi. Sekarang tibalah saatnya mohon restu pada orang tua Stefanus Herman dan Sinta Manting. Sekarang saya silahkan kalian berdua memohon restu kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Terdapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Penyerahan benda-benda rohani. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini agar dapat menjadi sumber pengharapan dan penghiburan
serta selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga ini. Semoga menjadi pendorong untuk saling berkorban dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Sekarang kita memasuki doa umat. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguruskan cinta kasih Stefanus Herman dan Yasinta Manting. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Stefanus Herman dan Yasinta Manting yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Sejenak di lubuk hati kita masing-masing dengan penuh iman dan rasa syukur, kita mempersembahkan doa-doa kita secara khusus bagi kesejahteraan kedua mempelai dan sebagai tanda dukungan dan cinta kasih kita bagi mereka berdua. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita memasuki liturgi Ekaristi Kudus, buku panduan kita halaman 13 dan seterusnya. Kekal dan
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita memakai doa syukur agung yang kedua dengan anamnesis yang pertama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Secara khusus ya Bapa, kami mohon berkat-Mu yang melimpah untuk kedua mempelai ini, yang pada hari yang penuh rahmat ini saling menerimakan sakramen perkawinan. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami,
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berkat untuk mempelai, saya akan menumpangkan tangan bersama dengan dua pastor konselebran, dan kedua mempelai saya silahkan berlutut. Umat mengikutinya dalam hati. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Yasinta Manting, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti telalaran hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Stefanus Herman, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Untuk tertibnya komuni kudus, kedua mempelai akan menyambut dalam dua rupa, dan kita yang lain menyambut seperti biasa. Declaring your glory,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk dan kita mendengarkan ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan Pastor Marinus. Silakan Pastor. Pastor Franz, Pastor Made yang saya hormati, segenap rumpun keluarga yang berbahagia yang saya kasihi, mewakili yang berbahagia hari ini, Sinta dan Herman, saya ingin menyampaikan ungkapan hati mereka yang sungguh berbahagia hari ini. Karena sudah 1,5 jam kita dalam kerumunan, saya tidak akan banyak menyebut satu persatu secara umum. Untuk ungkapan hati mereka, pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pastor di paroki katedral ini, Pastor William Tulak, Pastor Franz Nipa, yang telah berkenan meskipun di masa pandemi ini menyediakan waktu dan tempat untuk hari yang sangat membahagiakan kedua adik kekasih kami dan segenap keluarga. Terima kasih juga untuk pelayanan perayaan pemberkatan nikah mereka hari ini. Kepada Pastor Franz Nipa, Pastor Made, Sekretaris Keuskupan, yang mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk menyempurnakan sakramen pernikahan kedua adik kekasih kami. Semoga itu bagi kalian berdua sungguh menjadi kebanggaan dan semakin meneguhkan semangat menjalani hidup berkeluarga selanjutnya. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi yang telah mengambil bagian memperlancar upacara suci ini. Terima kasih kepada yang ditugaskan sebagai saksi, sebagai pengapit, pendamping mereka, sehingga mereka dengan tegap dan gagah melangkah ke depan altar Tuhan. Terima kasih kepada tim pendamping kursus persiapan pernikahan mereka berdua, dan kepada tim elektronik sound system paroki katedral yang telah mengambil bagian, juga bisa acara ini dijangkau oleh yang lain di luar gedung gereja. Terima kasih atas bantuannya. Dan kepada segenap rumpun keluarga besar kedua mempelai dari Sinta dan Herman, meskipun dalam situasi pandemi, pembatasan karena untuk menjaga satu sama lain, kita berkenan hadir demi mendukung kedua anak saudara kita berdua yang kita kasihi dan cintai dalam upacara suci penerimaan sakramen nikah mereka hari ini. Terima kasih, tentu ini akan menjadi kenangan mereka berdua sebagai
Ya, minta maaf mungkin saya istilahkan pernikahan COVID. Ada pasien COVID, ini pernikahan COVID. Tapi tetap meriah, tetap syahdu. Kita telah hadir dengan tulus demi menghormati dan mencintai mereka berdua. Sekali lagi terima kasih kepada kita sekalian. Terima kasih kepada Pastor Prasnipa, Pastor Madeh, segenap petugas liturgi. Terima kasih kepada kedua mempelai yang berani mengambil keputusan penting hari ini, menciptakan sukacita kegembiraan bersama rumpun keluarga. Dan kedua, mohon maaf dari kedua mempelai untuk segala keterbatasan, mungkin juga tingkah laku yang telah terjadi membuat banyak hal, mungkin ada kekurangan, ada salah, ada yang tidak pas, ada yang tidak sesuai. Kiranya kedua mempelai rumpun keluarga tidak sengaja membuatnya. Itulah kemampuan, itulah keterbatasan. Semoga kita mampu memakluminya, menerimanya, dan berkenan memaafkannya. Khususnya kepada pihak gereja paroki katedral, jika ada yang tidak berkenan sesuai dari awal persiapan hingga perayaan ini, sekali lagi dari kedua mempelai memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini ungkapan hati kedua mempelai saya sampaikan, dan atasnya terima kasih saya sampaikan sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Dan sesudahnya kedua mempelai akan menghadap arca Bunda Maria, memohon penyertaan dan pertolongan doa dari Bunda Maria, dan kembali ke tengah untuk penandatanganan berkas perkawinan dan sesi foto. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan perayaan perkawinan Stefanus Herman dan Yasinta Manting sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga
berarti ini kami memohon ingin doa restu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesum. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, hora mortis nostrae. Amen. You by my side, there thou I see us. I close my eyes and I can see
Get on our way to see you. My secret dreams hello come true. I see the church, I see the people. Your voice and mine, happy and smiling. And I can hear sweet voices singing. Ave Maria. Oh my love, this can really be that someday you will down the earth with me. Let it be, maybe that I'm this one for you. I'll be yours and yours now and forever. I see us now, you're handing my hand. This is the heart, this is the moment. And I can hear sweet voices singing. Ave Maria. Oh my love, this can really be that someday you were down the earth with me. Let it be, may it be that I'm this one for you. I'll be yours and yours now and forever. I see us now, you're handing my hand. This is the heart, this is the moment. And I can hear sweet voices singing. Ave Maria.